Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Kita lihat dunia sekarang di mana setiap negara punya kontrol penuh atas sumber daya mereka. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka mengeksploitasi, menggunakan secara berlebihan. Dan akhirnya ini mengakibatkan kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Maka itu yang tidak kami inginkan di sisi kami. Akan ada 2 poin penggambaran yang ada di sisi kami. Pertama, apa beban kami di sini? 2 hal. Kami harus membuktikan bahwa dunia yang diajukan oleh Dewan ini akan memiliki manfaat-manfaat ataupun dampak yang lebih baik untuk setiap negara ataupun keberlangsungan hidup manusia. Tetapi B, kami harus membuktikan bahwa dunia ini tidak akan menghalangi perkembangan pada sektor-sektor terkait seperti perkebunan, pertanian, pertambangan ataupun ekonomi. Tapi masuk ke poin penggambaran yang kedua, bagaimana karakterisasi dari status quo sekarang? 2 hal yang kami analisis. Berbagai negara berkembang ataupun negara-negara yang mengutilisasi sumber daya mereka secara berlebihan. Mereka memanfaatkannya, tapi mereka kurang memperhatikan ada faktor-faktor lain yang dihasilkan, seperti ketersediaan sumber daya alam, kerusakan lingkungan yang terjadi, dan eksploitasi yang berlebihan ini yang ingin kami kontrol agar ini tidak menjadi masalah untuk kedepannya. B, jika kita mengalami krisis atas kekurangan sumber daya alam, maka itu akan sangat mempengaruhi kestabilan hubungan internasional, ataupun yang paling urgent adalah bagaimana ini mengancam keberlangsungan hidup dari manusia. Dan yang kami inginkan di sini adalah dunia yang memiliki kontrol terpusat. Dan maka dari itu masuk ke poin argumen. Yang pertama, bagaimana ini akan berpengaruh baik pada negara-negara yang ada. Tapi sebelum masuk ke itu, kita konteks dulu. Pertama, agensi sumber daya internasional ini siapa sebenarnya? Ini adalah lembaga yang berbasis internasional yang akan mengontrol semua kebijakan, peraturan yang terkait dengan penggunaan sumber daya alam nantinya. Ya, ini akan bentuknya seperti PBB ataupun lain sebagainya. 2, kenapa semua negara ini harus ikut? Di sini tujuannya yang ada di sisi kami adalah untuk memperjuangkan kesejahteraan manusia, dan ini terkait dengan masalah-masalah internasional. Itu yang ingin kami selesaikan di sini. Dan apa sebenarnya yang bikin ini memberikan pengaruh baik? Dengan kelola yang dilakukan ini dapat terdampak pada pertama, ketersediaan sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup manusia itu bisa terjaga. Artinya apa? Artinya manusia tetap bisa hidup berkelanjutan dan tidak terancam akibat kurangnya sumber daya alam. 2, tidak akan adanya konflik antar negara untuk berebut kekuasaan sumber daya alam. Artinya ekonomi di setiap negara bisa berjalan stabil karena tidak adanya konflik antar negara. Dan kita lihat juga bagaimana mereka ini berjalan bersama. Maka ini akan memunculkan kemungkinan yang lebih kecil untuk adanya konflik di antara mereka. Dan ketiga, ini akan mendorong bagaimana penggunaan yang lebih bijak, yang lebih berkelanjutan dan lebih bertanggung jawab atas dari semua negara yang menggunakan sumber daya alam ini. Tapi 2, bagaimana ini tidak akan menghalangi sektor-sektor terkait. 2 poin. Pertama, mereka sekarang berada di satu kerjasama. Artinya apa? Artinya mereka di sini juga harus menjaga kerjasama ini untuk tetap terus berjalan pada akhirnya. Dan dari situ mereka akan membuka kerjasama yang lebih luas di sektor-sektor lain, dan ini akan mendorong kemajuan dari sektor-sektor
lain yang terdampak ke tujuan yang lebih realistis. Kedua, mungkin di sini lawan akan mengatakan bahwasannya kalau di negara-negara tertentu yang mereka akan bisa mengalami akan bisa dikesampingkan oleh pihak-pihak yang ada di atas, tapi mungkin sumber daya alam mereka bisa dapat kekurangan karena kontrol yang tidak adil pada negara-negara ini, mungkin di negara-negara berkembang ataupun negara-negara kecil dan lain sebagainya. Tapi kemungkinan ini terjadi sangat kecil. Kenapa? Karena semua yang terjadi di situ mereka di bawah kendali dari lembaga global, dan pastinya akan sulit terjadi karena mereka pasti punya kebijakan, mereka punya peraturan yang menuntut mereka untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan tiap negara. Bagaimana negara ini bisa dipenuhi kebutuhan rakyatnya. Maka dari semua itu dapat kita simpulkan bahwasannya dunia ini akan memberikan manfaat yang pengaruhnya besar pada umat manusia. Bagaimana ini menjaga kelangsungan hidup manusia, bagaimana konflik-konflik internasional itu lebih minim terjadi. Maka di sini saya akan tetap mendukung Mosi dan tetap mempertahankan posisi saya. Maka terima kasih dan bangga menjadi tim proposisi. Terima kasih. Dan ini perkataan menolak argumen dan terakhir